Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya ditemani oleh sahabat saya yang sangat setia ini, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah, sehat ya Bang Ji? Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang satu penyakit yang bernama thalassemia, yang mana penyakit ini banyak diderita oleh bayi dan anak-anak antara balita lah sekitar itu. Nanti kita akan tanya kepada guru kita tentang apakah ada hubungannya dengan akhlak yang salah seperti itu. Bagaimana Pak Ustadz? Apa hubungan akhlak dengan penyakit ini? Apakah ada, karena menurut keterangan para ahli itu juga ini katanya penyakit turunan seperti itu Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jadi thalassemia ini insya Allah ada pecahnya pembuluh darah, pecahnya sel darah merah, tidak pada waktunya, sehingga bisa menjadikan pertumbuhan anak itu melambat, tidak normal istilahnya. Jadi istilahnya pasokan gizi itu akan berkurang, bisa 50% dari normalnya. Nah, thalassemia ini insya Allah ini disebabkan karena orang tua si adik, entah itu ayah, entah ibu, ini menyimpan marah dan tersinggung. Jadi ada dua di titiknya, menyimpan marah dan tersinggung kepada kakek atau neneknya si adik. Dan thalassemia ini biasanya juga diawali biasanya dengan rusaknya sumsum tulang belakang. Rusaknya walaupun tidak menjadikan rusak benar seperti kanker darah, insya Allah enggak, tapi tetap ini mengganggu, sangat mengganggu sekali. Nah, rusaknya sumsum tulang belakang ini kalau hanya cuma orang tuanya si adik itu hanya menyimpan marah, ini hanya HB-nya turun biasanya. HB-nya turun ya seperti marah. Itu, menyimpan marah. Tetapi kalau thalassemia ini kan sel darah merahnya yang pecah, jadi hancur sebelum waktunya, sehingga ada unsur tersinggung. Ada unsur tersinggung. Jadi bisa aja itu bisa di cross check kok dengan orang tuanya, dilihat mana orang tuanya yang mudah sekali tersinggung. Nah itu awalnya. Jadi biasanya seperti itu, entah itu bapak, entah ibu-ibunya. Kemudian unsur marahnya bagaimana si orang tuanya si adik ini kepada kakek atau neneknya, macam-macam. Bisa aja memang ketidakcocokan dengan ayahnya. Kenapa? Ayahnya terlalu disiplin, kalau anaknya nggak nurut dipukul. Kan itu bisa juga, walaupun anaknya sendiri juga nggak mau membantah atau tapi kan menyimpan marah. Kalau tersinggung dengan orang tua atau sama siapa Ustaz? Ya tersinggung bisa dengan orang tua sebenarnya. Bisa aja umpamanya si anaknya udah mulai dewasa, ini belum nikah nih si anak nih, laki-laki umpamanya. Dia mengajukan ini umpamanya, calon, bukan calon, mengajukan apa namanya ya, pendapat. Mengutarakan pendapat. Selalu disalahkan dengan ayahnya umpamanya. Ini kan kalau sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau berkali-kali kan tersinggung. Jadi aku kan udah gede, kenapa saya selalu disalahkan? Itu kan tersinggung terus itu. Nah, tersinggungnya dengan orang tua, insya Allah mengacu pada rusaknya sel darah merah. Sebenarnya itu, insya Allah di titik itu. Nah, kemudian karena memang dia dipukulin terus sama orang tuanya, akhirnya dia juga marah yang disimpan atau dendam dengan orang tuanya, yang akhirnya makhluk yang diizinkan oleh Allah Ta'ala merusak tubuh manusia, karena manusia itu sendiri keluar dari syariat Islam, melakukan kesalahan, melakukan dosa, itu masuk ke daerah tulang ekor, sehingga kalau marahnya itu amat kuat,
kuat sekali seperti dendam, kemudian tersinggung dengan orang tua dan terbawa sampai dewasanya itu terbawa terus. Walaupun jarang komunikasi dengan orang tua itu terbawa terus di dalam dadanya. Insya Allah Allah memberikan peringatan salah satu anaknya atau salah dua anaknya talasemi seperti itu. Jadi talasemi adalah salah satu orang tuanya si adik ini tersinggung dan menyimpan marah dengan kakek atau neneknya si adik ini. Jadi kalau memang ini mau diselesaikan, karena kalau memang ini teman-teman beriman ini mau diselesaikan dengan rumah sakit, monggo. Tetapi ingat ya, talasemi ini tidak bisa sembuh. Talasemi ini akan minum darah terus. Kok minum darah? Transfusi darah terus menerus. Transfusi darah atau sel darah? Sama aja. Sama aja ya. Bagi orang-orang yang punya uang sekitar 350 jutaan itu bisa stem cell lah istilahnya. Stem cell. Tapi apakah itu bisa menjadikan membaik? Wallahu a'lam. Itu kan ikhtiar ya. Tetapi secara Islami saya berikan caranya, yaitu satu, si ayahnya si adik atau ibunya si adik ini harus mau meminta maaf kepada orang tuanya. Walaupun dahulu orang tuanya salah, nggak perlu dipikirin. Harus mau meminta maaf, karena dia yang menyimpan parah. Masalah orang tuanya mukulin, masalah orang tuanya marah, orang tuanya memaki, itu urusan orang tuanya dengan Allah aja. Jadi harus difikirkan seperti itu, harus mau meminta maaf karena ini sudah ada persoalan dengan anak, kan begitu ya. Minta maaf kepada ayah atau minta maaf kepada ibu, bisa aja ibunya yang dendam kepada neneknya si adik, bisa aja, karena itu kan kasus, itu kan macam-macam ya. Jadi kenapa dendam? Umpamanya sejak kecil si ibunya si adik itu selalu disuruh-suruh sama neneknya. Bisa jadi. Suruh nyapu, suruh nyuci, suruh masak. Saudara yang lain enggak. Nah itu kan nyimpen dendam. Kan gitu ya. Tapi kebalikannya, nanti kalau ada si adik itu dimanja sama ibunya, besok ini dewasa, si cewek ini dia punya suami, dia sikapnya manja. Jadi malah suaminya yang suruh ngepel, suruh nyapu, suruh cuci-cuci seperti memenuhi itu. Keinginannya gitu. Iya, memenuhi. Ada yang gitu ya, Ji. Ada. Terlanjur enak dari kecil. Iya. Jadi ada seperti itu, sehingga di sini kan menyimpan dendam sama ibunya itu. Ya bisa aja seperti itu. Kasus seperti itu di dunia ini normal manusia ya. Tapi kalau kita sebagai orang Islam ya harus diselesaikan masalah itu gitu. Jadi jangan sampai kita itu banyak dosa di dunia. Kalau kita sudah menyimpan marah dengan ibu, ya sudah minta maaflah dengan ibu terus menerus setiap hari dengan khusyuk. Minta maaf kepada orang tua karena Allah. Jadi jangan yang paling besar adalah anak saya sembuh, nanti itu urusannya nanti. Yang penting tulus minta maaf. Nanti kalau tulus minta maaf, insya Allah itu dilakukan setiap hari, setiap saat. Insya Allah nanti anaknya tiba-tiba yang dulunya itu 1 bulan harus minimum 1 kali transfusi, itu bisa aja 2 bulan nggak transfusi, baru 3 bulan. Nah, ini kan kemajuan dari Allah Ta'ala. Allah mengizinkan. Nah setelah itu bersyukur kepada Allah Ta'ala, minta maaf terus sama orang tua, terus. Di titik itulah insya Allah nanti akan dimengerti bahwa itu cara Allah memberikan jawaban. Jadi seorang Islam itu harus mau benar-benar sadar untuk meminta maaf kepada orang yang disalahin. Walaupun itu ibu atau ayah yang salah, nggak usah dipikirin deh, salahnya ibu dan ayah itu urusan Allah aja. Bener Ustaz, tapi biasanya jarang yang menyadari hal itu. Orang nggak salah, dia yang salah kok, minta maaf gitu. Padahal yang ngomong anaknya ya. Iya, iya, karena apa? Karena orang tuanya ya mirip seperti anaknya, atau anaknya ya mirip seperti orang tuanya. Tetapi bagi anak yang faham, mulai faham tentang agama, faham tentang akhlak, ya,
belajarlah benar-benar dari Rasulullah, belajarlah daripada para nabi yang lain di dalam Quran. Para nabi itu kan bercerita tentang kalau ada sesuatu yang tidak nyaman pasti mohon ampun kepada Allah atas kezoliman diri beliau sendiri, seperti itu. Jadi itu harus kita apa namanya, kita contoh sebenarnya. Nggak pernah menyalahkan orang lain. Nah itu benar. Kita harus menyontoh para nabi, apalagi Rasulullah Muhammad SAW itu mencontohkan hal yang baik. Jangan kita sendiri merasa nggak pernah ada dosa, nggak pernah minta ampun minta ampun hanya di bibir, tapi hati, otak dan hati kita enggak di titik itu. Jangan, belajarlah beneran. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu serius. Ke semua lini, dari mulai bibir yang ngomong ngawur, harus mohon ampun. Dari mulai bibir dan otak ngomong ngawur, ngecek temennya, saudaranya di YouTube umpamanya, mohon ampun lah, karena dia pasti merasa pintar. Dia pasti merasa pintar. Kalau dia itu bijak, arif, enggak kok, dia nggak akan ngeluarin statement di YouTube dengan merendahkan saudara yang lain. Umpamanya ada, kita ngomongin masalah penyakit, ada orang ngomongin masalah penyakit tetapi dia nyalain saya, lah dia sendiri nggak tahu ilmunya, dia asal nyalain, lah kan lucu jadinya. Kan begitu. Lah kalau nggak tahu ilmunya kok ngomong ya, kan gitu. Kecuali kalau memang dia sudah praktek beneran, dia sudah ini sudah itu, dia puluhan tahun, monggo lah, dia hanya ngomong aja. Hanya istilahnya kalau orang Jawa, bondo cangkem. Jangan, udah bondo cangkem nanti dosa, apalagi udah masuk YouTube itu kan menjadi dosa jariah. Tidak boleh. Nah, di titik inilah harus belajar. Seorang Islam itu harus paham bagaimana Allah itu menceritakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Ini menandakan bahwa kita itu masih punya salah dan dosa. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Nah, ini juga diceritakan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Loh, Allah tetap mengatakan beriman, itu disuruh tobat. Berarti kita ini memang masih banyak dosa. Seperti itu, ayo kita mohon ampun banyak. Jangan merasa hebat kalau sudah muncul di YouTube, pingin akhirnya itu akses YouTube yang nyala-nyalain saudara-saudara yang lain. Ya ngapain? Kan gitu ya. Cari perkara kok sama malaikat atid, kan gitu. Iya, kan itu kan cari perkara sama malaikat atid itu. Ya, gimana coba? Lah kalau dia maki-maki saudaranya di YouTube, lah itu kan macam-macam dengan malaikat atid. Iya. Dia sadar apa enggak? Sebenarnya otaknya dia sadar. Tapi nafsunya itu mengalahkan otaknya, mengalahkan hatinya. Nafsunya dari mana? Setan. Jadi bagi saudara-saudara sedulur beriman, bagaimana caranya? Tadi saya cerita, minta maaflah kepada orang tua kita terus menerus setiap hari, setiap saat. Setiap hari itu sehari sekali. Setiap saat itu bisa aja habis sholat kemudian minta maaf kepada orang tua. Kalau orang tua jauh, telepon, dan benar-benar tulus. Jangan hanya berpikiran anak ingin sembuh, tapi tulus memohon maaf kepada orang tua. Kemudian di luar memohon maaf kepada orang tua, meminta ampun kepada Allah. Jadi dua ini harus dikerjain. Ya Allah, jika anak saya, mohon ampunnya pada Allah jika anak saya terkena thalassemia. Jika saya mudah tersinggung dengan ayah saya boleh. Jika saya mudah tersinggung dengan ibu saya boleh. Dan saya menyimpan marah sejak kecil hingga sampai saat ini. Jika itu dosa besar di hadapan-Mu, ya Allah, ampuni dosaku. Astagfirullahaladzim. Kan itu. Astagfirullahaladzim. Dengan tulus di sini, serius. Astagfirullahaladzim. Kalau memang imannya kita insya Allah cukup, insya Allah juga amal soleh cukup, Allah akan memberikan. Sehingga nanti anaknya yang dulunya sebulan tuh harus transfusi bisa aja mundur jadi 2 atau 3 bulan sekali. Itu kan sudah mulai ini, teruskan terus sampai kapan? Ya nggak ada masalah, minta ampun setiap hari. Kalau alhamdulillah memang anaknya diizinkan oleh Allah Ta'ala sembuh, berarti titik di situ dosa yang menyebabkan anaknya sakit mulai dihilangkan, tetapi masih ada. Karena suatu ketika anaknya bisa aja kena lagi, makanya minta maaflah kepada orang tua terus-menerus. Dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala juga terus-menerus bab itu. Nah, mudah-mudahan dengan difahami ini kan
sedulur beriman mengetahui, oh begitu caranya. Iya. Iman yang kuat, amal soleh yang banyak di hadapan Allah Ta'ala, ketaatan kepada Allah Ta'ala, menjaga seluruh akhlak-akhlak kita agar tidak berbuat buruk, di situ juga dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi belajar semua. Nah, mudah-mudahan nanti dilakukan terus-menerus sehingga anaknya sedikit demi sedikit yang warna kulitnya pucat mulai memudar. Nah, itu sudah dijawab oleh Allah. Begitu aja. Mudah-mudahan manfaat bagi sedulur beriman yang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan guru kita Pak Ustadz Danu tentang penyakit talasemia, dan juga sebagian doa juga sudah diajarkan. Mudah-mudahan tayangan kami ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Bismillah.